apakah betul masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bahagia? Karena dalam situasi sekarang, tadi katakanlah misalnya lembaga pernikahan, bahkan dipengaruhi oleh situasi politik. Hasil rilis dari pengadilan agamanya adalah semua disebabkan oleh faktor ekonomi. Betul. Faktor ekonomi ini jelas berhubungan langsung dengan janji wakil presiden soal 19 juta lapangan kerja yang tidak pernah terpenuhi. Yang Pak Presiden Prabowo sendiri misalnya mengatakan, oh saya sebagai presiden sudah memenuhi 1 juta lapangan pekerjaannya lewat MBG. Dari angka perceraian bahkan kita bisa tahu ada kesulitan ekonomi yang begitu mendalam, begitu mengakar. Di NTT kemarin, seorang anak kecil bahkan bisa bunuh diri karena orang tuanya nggak mampu membelikan buku dan pena. Ketika justru anggaran MBG menyerap sepertiga anggaran pendidikan. Pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki atau punya anak dulu aja biar nanti rezeki ngikutin, itu udah nggak ada ya bapak-bapak ibu-ibu semua di generasi saya, di generasi kami pasca milenial. So kami punya standar baru. Makanya depopulasi menjadi isu di dunia. Indonesia terancam loh oleh depopulasi. Dan Indonesia menjadi satu negara yang terancam oleh isu depopulasi karena memang adanya ketidakpastian ekonomi dan sosial politik. Jadi yang justru menurut saya yang lebih bahaya dari ijazah palsu Jokowi adalah berhentinya produksi perempuan atau berhentinya fungsi rahim perempuan untuk memproduksi generasi. Saya rasa di 2026 ini kalau ada semacam kegagapan pemerintah menanggapi segala frustrasi yang ada di masyarakat, keterlambatan merespon segala penderitaan yang ada di masyarakat hingga ke akar bawah yang sudah sangat kompleks banget, kita nggak akan pernah tahu budayanya orang Melayu, orang Indonesia yang budi luhur, budi pekerti, kesabaran, sopan santunnya udah nggak ada tandingannya di dunia ini. Tapi kalau udah lelah, jawabannya cuma satu di dalam antropologi masyarakat Melayu, itu adalah amok. Misalnya, trust isu pada konstitusi kita dimulai dari peristiwa atau fenomena paling nyata, misalnya perubahan batas usia wapres yang sampai hari ini kita masih terus ngeledek wapres kita itu adalah anak haram konstitusi. Ya. Karena udah sebegitu kerasanya kan. Iya, kita mikirnya yang tadi anak saya, anaknya Mbak Salsa, masa nanti bayar hutang bus gitu. Iya, betul. Ya kita udah mikirin di tahap kayak gitu. Jadi bisa pindah negara nggak sih? Negara ini nggak ada dosanya. Yang berdosa itu individu, grup, person, komunitas politik yang hari ini mengisi, nggak punya etos kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita sudah kedatangan aktivis yaitu Salsabila Syaira. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya kadang-kadang secara harapan Pak Presiden, kadang-kadang semuanya bahagia, sejahtera, iya, sehat. Kadang-kadang juga sesuram harapan masyarakat. Nah, berarti kita langsung ngomongin soal harapan masyarakat kali ya. Tapi sebelumnya, menurut pandangan Salsabila sendiri, kondisi Indonesia saat ini tuh seperti apa sih maksudnya dari pandangan pemerintahnya, dari sudut pandang pemerintah, sama pastinya dari sudut pandang rakyat. Kamu sebagai rakyat atau pemerintah? Rakyat. Ini kan kemarin ada survei dari pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu termasuk dalam masyarakat yang bahagia. Kamu sebagai person bahagia atau tidak? Bahagianya mana dulu nih? Enggak. Bahagia sebagai warga negara atau bahagia sebagai... Jelas status kamu kan warga negara, masyarakat, karena kan kamu tidak punya jabatan publik. Iya dong. Tidak menerima pajak kami kan. Malah kamu bayar pajak gaji kamu dipotong. Tapi as a person, are you happy? Happy, tapi happy-nya I'm happy because I'm mother, because I'm working. As a citizen, gimana sebagai warga negara? Jujur dong. Kok malah jadi ditanya balik ya? Nggak, kita perlu semacam. Sebenarnya ada kekhawatiran dan juga kecemasan sih pastinya. Karena kalau misalnya kita lihat after COVID itu sebenarnya menjadi salah satu kacamata besar lah ya. Setelah COVID ini bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana nantinya anak-anak kita apakah bisa
hidup sejahtera, hidup layak, dapatkan pendidikan yang memadai, yang bagus. Jadi pastinya ada kekhawatiran juga dengan kondisi politik saat ini. Oke, kamu sudah menikah? Sudah Punya anak? Kok jadi balik di interview? Ini sebagai indikator Iya, kita sudah melihat dong, orang sudah lain juga. dong. Oke, Udah punya sudah. anak juga. Ini cerminan, Mbak Dila ini adalah cerminan sebetulnya dari komunitas perempuan, komunitas para ibu, komunitas lembaga pernikahan yang melihat bagaimana negara sangat mempengaruhi kehidupan privat. Bagaimana urusan publik, bagaimana urusan politik itu mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas, situasi, dan keadaan atau bahkan rencana dari lembaga pernikahan, lembaga keluarga. Dan kalau kita harus lihat apakah betul masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bahagia? Kan pertanyaan selanjutnya, sebetulnya yang disebut bahagia oleh pemerintah di dalam riset itu siapa? Karena mau disebut 99,9% klaim lembaga survei yang membela istana, membela Prabowo Subianto, atau rela menjilat dirinya di hadapan kekuasaan, pasti masyarakat tidak mau memvalidasi itu. Karena yang merasakan kita, yang tahu kita, dan indikatornya, fenomenanya itu sudah nampak ke permukaan. Bukan sesuatu yang kita lihat sebagai fenomena gunung es. Betul. Kelihat ujungnya doang, bawahnya banyak. Enggak, ini udah keluar semua. Dan masyarakat itu udah tahu panca inderanya nih lagi nggak budak, lagi nggak buta, ya, bisa meraba dengan baik. Jadi apapun yang disebut sebagai hasil survei bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bahagia versi kekuasaan, itu adalah survei yang sangat busuk sekali dan tidak mungkin bisa diterima secara rasio oleh masyarakat Indonesia. Karena dalam situasi sekarang, tadi katakanlah misalnya lembaga pernikahan, bahkan dipengaruhi oleh situasi politik. Angka perceraian di Jawa Barat, kemarin juga di Jawa Timur, awal tahun 2026, ada 6.000 sampai 7.000 perceraian. Hasil rilis dari pengadilan agamanya adalah semua disebabkan oleh faktor ekonomi. Betul. Faktor ekonomi ini jelas berhubungan langsung dengan janji wakil presiden soal 19 juta lapangan kerja yang tidak pernah terpenuhi. Yang Pak Presiden Prabowo sendiri misalnya mengatakan, oh saya sebagai presiden sudah memenuhi 1 juta lapangan pekerjaannya lewat MBG. Ini kita lihat kaitannya dan kompleksitasnya bagaimana sebuah fenomena yang membuat masyarakat Indonesia ini tidak bahagia alias menderita secara struktural ada begitu banyak kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan fenomenanya nggak bisa ditutup lagi, nggak bisa ditutup oleh elit politik ngomong misalnya di podcast jurnalistik, nggak gitu. Ngomong di TV, ngomong di podcast-podcast lain yang pro-pro pemerintah misalnya, nggak bisa ditutup lagi. Dari angka perceraian bahkan kita bisa tahu ada kesulitan ekonomi yang begitu mendalam, begitu mengakar. Di NTT kemarin, seorang anak kecil bahkan bisa bunuh diri karena orang tuanya nggak mampu membelikan buku dan pena. Ketika justru anggaran MBG menyerap 1/3 anggaran pendidikan. Bahkan sekarang anggaran MBG sedang digugat di MK. Tetapi ada bahkan salah satu partai malah milik mantan presiden yang mengumumkan bahwa cita-citanya adalah membuat semua dapur MBG di setiap provinsi. Ketika justru masyarakat memohon, teriak-teriak, evaluasi dong program ini gitu. Jadi baik itu dari lembaga pernikahan dan lembaga keluarga yang sangat privat sekali, sampai kepada urusan yang publik sekali, kita sudah punya banyak koleksi fenomena di mana pemerintah cukup budek untuk ngedengerin masyarakat dan cukup kekeh bahwa mereka berhasil pada faktor-faktor yang justru tidak terlihat. Tetapi kita masyarakat punya sejumlah faktor, sejumlah fenomena yang sudah nampak sekali jelasnya bahwa hari ini kepuasan terhadap pemerintah, kepuasan terhadap DPR, kepuasan terhadap elit politik sedang turun-turunnya. Kan gitu kan? Iya. Sementara dari aku gitu Mbak Dila.
Jadi sebenarnya Panjang kan, coba lihat dari lembaga pernikahan kita iya. bisa melihat bagaimana lembaga keluarga punya kaitan erat dengan situasi politik. Badil aja pengen sebagai orang tua gimana ya nanti sekolah. Soalnya kita khawatir sih jujur dengan kondisi ekonomi, balik lagi soal ekonomi. Tadi juga Mbak Salsa tuh bilang ternyata banyak sekali pemuda atau generasi seperti kita milenial yang sekarang akhirnya tidak melangkah ke jenjang pernikahan karena kekhawatiran itu tadi ya salah satunya. Faktor pertama, coba kita ubah. Fenomena pertama adalah hancurnya lembaga pernikahan karena faktor ekonomi. Fenomena kedua, ketakutan generasi muda atau angka usia produktif yang belum menikah terhadap lembaga pernikahan karena mereka punya harapan untuk punya lembaga pernikahan dengan standar baru. Yang mungkin pemerintah belum mampu mengikuti standar baru ini. Apa standar baru itu? Kalau mereka menikah, mereka harus siap secara finansial. Kalau mereka mau jadi orang tua, mereka harus jadi orang tua yang bertanggung jawab. Betul. Jadi pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki atau punya anak dulu aja biar nanti rezeki ngikutin, itu udah nggak ada ya bapak-bapak ibu-ibu semua di generasi saya, di generasi kami pasca milenial. So kami punya standar baru. Yang ketiga, ketika lembaga pernikahan banyak yang gagal dengan perceraian akibat ekonomi dan harapan yang sudah tidak tercapai, kemudian ada harapan baru terhadap lembaga pernikahan dengan metode menunda dan membuat standar baru lembaga pernikahan. Ketiga apa? Bahkan perempuan itu menahan produksi atau fungsi rahimnya untuk memiliki anak. Makanya depopulasi menjadi isu di dunia. Indonesia terancam loh oleh depopulasi. Dan Indonesia menjadi satu negara yang terancam oleh isu depopulasi karena memang adanya ketidakpastian ekonomi dan sosial politik. Perempuan takut melahirkan karena lembaga pernikahan tidak lagi bisa menjamin. Bahkan negara sebagai sebuah organisasi politik yang melindungi begitu banyak masyarakat Indonesia tidak bisa memberikan penjaminan itu. Jadi yang justru menurut saya yang lebih bahaya dari ijazah palsu Jokowi adalah berhentinya produksi perempuan atau berhentinya fungsi rahim perempuan untuk memproduksi generasi. Kenapa alasannya? Ya kita takut anak kita lahir oe-oe udah nanggung utang bos. Loh, iya benar. Itu semua yang ada di pikiran perempuan Indonesia hari ini. Benar. Dan gak ada di pikiran perempuan yang ada di partai politik di parlemen hari ini. Pernah gak ada yang nyebutin? Pernah gak ada yang berpikir ini? Ngurusin ijazah aja gak bisa. Gak beres-beres. Gak beres-beres bertahun-tahun. Padahal kita ini masyarakat ada di dalam situasi yang saya masyarakat Indonesia menghadapi yang namanya inferioritas kompleks akibat situasi politik dan sosial yang penuh ketidakpastian. Ada nggak yang berani ngomong dari tim istana? Ada nggak yang berani ngomong di parlemen? Ada nggak yang berani ngomong di partai politik yang katanya lembaga edukasi politik dan menyerap aspirasi politik untuk disampaikan oleh kader-kader politiknya di berbagai lembaga baik eksekutif atau legislatif. Jadi lebih kompleks loh Mbak. Bayangkan berarti nggak akan ada tuh yang namanya generasi emas 2045. Nah itu aku tadi mau bonus demografi, aku nyari namanya. Bonus demografi kita sudah jelas gagal, ya. Angkatan angkatan sarjana kita berkurang. Kemudian angkatan kerja kita berkurang. Jadi angkatan usia produktif Indonesia yang digadang-gadangkan lewat fenomena bonus demografi itu adalah mereka dengan usia produktif yang tidak punya harapan kerja dan tidak tahu caranya untuk bertahan hidup. Walaupun akhirnya kita punya yang namanya fenomena digitalisasi, akhirnya mereka punya kreativitas sendiri. Nah, bonus demografi ini akan habis 5 atau maksimal 10 tahun ke depan. Kita akan kembali pada situasi di mana kita akan kehilangan angka usia produktif karena depopulasi itu udah di depan mata. Dan ngomongin depopulasi itu it's not about stunting only. Yang bahkan kalau kita bilang oke, MBG buat stunting. Hey, MBG kamu kasih ke anak-anak. Mau ngomongin isu stunting tuh sama ibu yang hamil. Ngerti nggak? Nggak ngerti sih kayaknya kan. Kalau ngerti nggak mungkin kita banyak dibohongin lewat statement-statement yang penuh penuh kan elit politik ini blunder dan banyak nantang. Nah ya kan? Benar tadi yang Mbak Salsa bilang kayaknya mereka ini banyak
omong, tapi omongannya atau statementnya sendiri itu blunder. Jadi kita yang sudah merasakan, melihat, mendengar itu kayak tidak tersampaikan. Kekecewaan kita, kekhawatiran kita gitu. Jadi tidak tersampaikan sama mereka. Ketika mereka ngomong ya mereka ngomongnya jadinya ya blunder gitu. Makanya kira-kira nih kondisi politik yang kayak gini tuh akan sampai kapan dan nantinya endingnya itu akan seperti apa. Dan yang kayak rakyat kayak kita kayak gini, apa sih yang harus benar-benar kita antisipasi dengan pemerintah yang blunder-blunder ini, dengan kebijakan-kebijakan yang ya kebijakannya mungkin kebijakan benar, tapi tidak tersalurkan dengan baik mungkin. Oke. Aku sih sebetulnya pengen pemerintah waspada terhadap eksistensinya sendiri. Karena terbiasa untuk mempromosikan demokrasi sopan santun, pemerintah juga pada akhirnya mempromosikan dirinya untuk bersopan santun dengan cara yang tidak baik. Cara mereka sendiri. Apa sopan santun versi mereka? Itu mengatakan kebohongan, menantang rakyat seakan rakyat kecil, dan kemudian tidak pernah merespon isu. Kita yang dipaksakan kebohongan-kebohongan itu diminta untuk jangan mengkritisi. Oh boleh mengkritisi, tapi nggak boleh demonstrasi. Oh boleh demonstrasi, tapi nggak boleh lempar bom molotov. Persoalannya ini bukan boleh lempar bom molotov atau nggak boleh demonstrasi. Masalahnya masyarakat ini tahu sekarang ada di dalam situasi pemerintah dengan sengaja memberikan rasa takut. Dan sedangkan di satu sisi pemerintah juga tidak memberikan kepuasan baik itu di dalam respon publik ataupun di dalam kebijakan dan program pemerintah. Kewaspadaan yang tadi saya bilang pemerintah harus waspada adalah ini jangka waktu masyarakat menahan penderitaan ini udah panjang loh. Dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi 10 tahun tuh. 10 tahun uang negara, kas negara dikonsenkan kepada pembangunan, kepada infrastruktur, sehingga pembangunan individu di dalam kapasitasnya untuk bertahan mandiri, nggak konsen dan nggak dilakukan Pak Jokowi. Kemudian sekarang kita berpindah ke situasi politik di mana Pak Prabowo pegang kendali. Complicated transisi ini aja udah kerasa. Bagaimana Pak Prabowo rasanya menurut publik tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, kebijakannya juga tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Misalnya hutang WUS, Pak Prabowo pengen ikut nanggung gitu ya. Padahal itu kan udah era yang sebelumnya yang sebetulnya kita mengalami kerugian besar. Tetapi itu ditindaklanjuti akan di cover oleh negara, yang artinya di cover oleh Mbak Dila dan Mbak saya dengan Mbak Salsa ya. Dan kemudian anak Mbak Dila ke depan dan anak saya nanti. Jadi kewaspadaan ini poinnya adalah ada semacam kelelahan yang struktural di masyarakat, yang kalau di Agustus 2025 kelelahan itu masih diutarakan, diekspresikan oleh kelompok intelektual. Saya rasa di 2026 ini kalau ada semacam kegagapan pemerintah menanggapi segala frustrasi yang ada di masyarakat, keterlambatan merespon segala penderitaan yang ada di masyarakat hingga ke akar bawah yang sudah sangat kompleks banget, kita nggak akan pernah tahu budayanya orang Melayu, orang Indonesia yang budi luhur, budi pekerti, kesabaran, sopan santunnya udah nggak ada tandingannya di dunia ini. Tapi kalau udah lelah, jawabannya cuma satu di dalam antropologi masyarakat Melayu, itu adalah amok. Kita nggak akan pernah tahu amok kelompok intelektual yang sudah berkolaborasi dengan masyarakat sipil, sama tukang sapu, sama tukang bakso, sama tukang beca, sama pelaku UMKM, sama emak-emak. Dan kita nggak pernah pengen Indonesia yang seperti itu. Betul. Jadi menurut aku harus ada semacam revitalisasi mental habis-habisan yang datangnya di lingkup istana sendiri. Nah kan kalau kita lihat lingkup istana kan masih ada orang-orangnya Jokowi juga tuh. Kan Mbak Salsa juga melihat aku sambil ngopi ya, boleh karena kalau ngomongin Pak Jokowi itu aku agak tegang. Soalnya udah banyak korbannya soalnya. Agak ngeri ya. Soalnya tadi kalau misal berarti intinya kita harus membenahi yang ada di istana sekarang. Kalau kita lihat istana sekarang adalah orang-orangnya Jokowi juga yang dahulu. Ya banyak dong ya.
ada juga tadi Mbak Salsa bilang reshuffle kemarin kenapa nggak jadi? Karena memang kan masih ada orang Jokowi yang ternyata belum boleh digeser. Ya itu Mbak Salsa mau bilang monggo loh Mbak Salsa. Terus udah gitu belum lagi 2029 masih jauh. Tapi Pak Jokowi sudah mulai terbuka nih pidato kalau katanya mau bela mati-matian melalui PSI. Sebenarnya kayak gimana sih politik yang di atas ini? Apakah yang lama belum mau move on, artinya masih mau berkuasa, dan yang baru ini Pak Prabowo ini, apakah memang sebenarnya belum diri dia, masih ada bayang-bayangnya tadi yang Mbak Salsa juga bilang. Jadi kayak sebenarnya mau maju, cuman masih ada bayang-bayang nih, entah itu balas budi, entah itu ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka. Saya rasa Pak Prabowo Subianto memang jelas memakai jasa Pak Jokowi untuk Pilpres terakhir. Dan wajar saja di dalam kerjasama politik mereka saling membeli insentif ketika mereka menang gitu ya. Saya tidak melihat itu Jokowi, tidak melihat Prabowo, bahwa fenomenanya ketika dua kekuatan bersatu untuk mencapai kemenangan dan kemenangan itu tercapai, pasti ada yang namanya pembagian porsi kekuasaan gitu ya. Tetapi saya justru mau mengapresiasi Pak Prabowo Subianto yang di dalam kualitas berpolitiknya dia mampu berkomitmen memberikan insentif kepada para tim yang sudah berhasil memenangkan dia di dalam Pilpres. Apakah itu ketua umum partai politik atau Pak Jokowi sendiri sebagai mantan presiden yang masih punya pengaruh kuat gitu ya hingga hari ini. Tetapi apa yang saya sebut sebagai apresiasi tidak berhenti di pembagian yang terlihat komit itu, tetapi juga Pak Prabowo terlihat bagi saya punya semacam proporsional terbatas gitu ya kepada mereka-mereka yang sudah membantu. Ketika sudah diberikan jabatan politik, kalau kerja yang nggak benar, kalau kalian punya urusan hukum, masalah hukum, saya nggak mau ikut campur. Jadi saya lihat tidak ada intervensi yang kebablasan atau balas budi yang kebablasan dari seorang Prabowo Subianto kepada mereka-mereka yang ada di dalam tim politiknya untuk membagikan kekuasaan, termasuk kepada Bapak Jokowi. Apa contohnya? Misalnya Pak Jokowi tetap berjalan sidang dan pengadilan, OTW pengadilan gitu ya, kasus ijazah palsunya. Jadi bagi saya terlihat betul ada semacam balas budi yang sudah tertunaikan dari Prabowo Subianto terhadap Jokowi, dan apakah nanti akan sampai kepada porsi yang melibatkan pengampunan, penyelesaian atau intervensi terhadap proses ijazah palsu, saya belum tahu karena kan belum terjadi. Tetapi seharusnya tidak, karena proses ini bergulir dan terus terjadi. Oke, berarti sebenarnya kalau balas budi udah tunai ya? Harusnya ya, karena kan banyak banget di kabinet loh orang-orangnya Pak Jokowi ya, loyalisnya Pak Jokowi. Jadi itu mah wajar lah dalam politik, siapapun presidennya sejak kita punya pemilihan presiden langsung, mereka melakukan itu semua, mempertontonkan itu semua, dan itu rumus umum dalam politik. Udah rahasia umum. Kalau Mbak Dila bantu saya besok jadi presiden, udah pasti Mbak Dila jadi jubir saya. Bisa gitu. Itu wajar-wajar saja. Itu semacam kontrak politik tidak tertulis, tetapi memang membutuhkan semacam komitmen yang luar biasa. Dan Prabowo Subianto punya itu. Tapi jadinya kalau kita lihat masyarakat itu jadi trust issue nggak sih dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya tadi ya aku bilang sebetulnya kan trust issue itu sudah terjadi, itu obrolan kita sejak awal banget podcast ini dimulai, dan fenomenanya banyak. Tinggal dipilih aja Mbak Dila mau cek trust isunya di dalam konteks apa. Nah kalau banyak banget soalnya isunya. Kalau misalnya trust issue aja udah dilakukan, maksudnya udah terjadi sekarang sama pemerintahan yang sekarang, kelama-kelamaan kalau dibiarkan nanti ujung-ujungnya kayak rakyatnya jadi percuma dong. Maksudnya kayak kita mau ngeluh kayak gimana jadi nggak bisa. Gini. Coba kita mulai dari membahas melihat negara dan pemerintah ya. Masyarakat itu harus diingatkan bahwa ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, kita itu ada di dalam cita-cita yang sama untuk melepaskan diri sebagai suku-suku, dulu belum nation, belum jadi nation, dari suku-suku wilayah-wilayah yang dijajah, yang menghadapi imperialisme komunis.
penjajahan gitu ya. Dan ketika negara dibentuk, kita itu dijanjikan merdeka. Kita dijanjikan punya kepastian teritori, punya kepastian hak berbicara, hak sekolah, hak mendapatkan kesehatan, perlindungan, gitu kan. Hak untuk hidup lah. Dan kita sepakat. Ketika itu para sultan, para pemilik wilayah sepakat gitu ya. Tokoh-tokoh sepakat. Kita imajinasikan gitu. Secara sederhana. Kita sepakat, oke, kita merdeka. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu masih ada kayak Yogyakarta, terus Aceh belum mau, terus kita nego-nego Jogja dan sebagainya. Jadi gak segampang itu loh membentuk organisasi politik bernama negara. Nah sekarang ada organisasi politik bernama negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu janjinya mau mensejahterakan kita. Karena kita juga mau bergabung. Kita juga mau berkenan mencapai cita-cita bersama itu untuk menjadi bangsa yang merdeka. Hari ini kita sudah tidak bisa ngomongin nasionalisme secara sederhana lagi untuk lepas dari penjajahan, imperialisme, kolonialisme gitu ya. Hari ini justru kita ngomongin nasionalisme, udah gak perlu lagi kita ngomongin soal negara penuhin janjinya. Karena sekarang kita sedang ada di dalam kompleksitas ekonomi, sosial politik yang tidak pasti. Nasionalisme sudah kayaknya nggak perlu diomongin lagi, karena nasionalisme kita hanya ngomong ketika kita ngomongin Indonesia dengan bagian dari luar Indonesia gitu. Dan ketika Indonesia sebagai sebuah negara, ya bekerja dong maksimal. Ini kita tuh partner loh. Nggak mungkin ini jadi organisasi politik yang bisa bergabung di PBB, di organisasi ekosistem politik dunia kalau nggak ada masyarakatnya. Kalau suatu saat kita pengen Indonesia bubar, bisa saja bubar. Lawang netizen udah ngomong kan, kenapa sih Malaysia cuma nyaplok 2 desa di sana yang dikasih sama Pak Jokowi katanya. Kenapa nggak sampai Bandung aja? Justru malah pengen dicaplok sama negara lain. Yes, itu kan sebetulnya satire untuk yang sebetulnya mungkin masyarakat juga nggak paham bahwa negara ini ada karena kita loh ya. Jadi ketika negara gagal sebagai organisasi politik, justru masyarakat boleh dong merevisi. Apakah masih ideal negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah masih ideal sistem pemerintahan kita? Ketika DPR menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia, apakah perlu kita bubarkan? Apakah perlu kita hilangkan? Itu kan tuntutan di tahun lalu. Banyak orang yang bilang, oh emang bisa dibubarin? Bisa. Kita kan cuma menganut trias politika, bikin aja rumusan literatur baru untuk membenahi sistem pemerintahan kita lebih efektif. Ketika justru misalnya Dewan Perwakilan Rakyat tidak efektif lagi. Jadi kita harus terus diingatkan bahwa ketika trust issue terjadi, faktornya apa dan harus apa, dan sebetulnya posisi kita gimana. Negara ini adalah organisasi politik yang dulu punya janji melindungi kita. Kalau hari ini justru mengancam kita, memang kita harus revisi bareng-bareng. Kita harus berpartisipasi pada ranah mana ini nasib kita bisa berubah. Misalnya, trust issue pada konstitusi kita. Dimulai dari peristiwa atau fenomena paling nyata, misalnya perubahan batas usia Wapres. Yang sampai hari ini kita masih terus ngeledek Wapres kita itu adalah anak haram konstitusi. Itu kan mengakar ke kita, berat bagi kita. Di isu itu kita bisa jadi tahu bahwa oh ternyata perubahan undang-undang, perubahan dasar hukum sangat mungkin dilakukan ya kalau itu datangnya dari elit politik. Tapi coba kalau buat kita. Itulah kemudian akhirnya melebar ke konstitusi kepolisian yang fenomena begitu banyak, dan akhirnya kita punya kesimpulan bahwa yaitu hukum tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu udah sempurna banget kita punya memori itu. Kedua, misalnya trust issue apa lagi? Trust issue ekonomi. Bagaimana kita bisa tahu janji 19 juta lapangan pekerjaan tidak tercapai? Dan sulitnya cari kerja hanya kita masyarakat yang tahu. Pun kita punya pekerjaan, jaminan kita sebagai karyawan, sebagai buruh misalnya, masih banyak masalahnya. Terutama misalnya buat perempuan yang hamil, cuti hamil. Cuti melahirkan. Itu masih punya banyak masalah dan kompleksitas. Kemudian kepastian setiap pegawai untuk sampai kapan sih mereka itu di kontrak gitu kan. Itu kan nggak belum selesai ini gitu.
Kemudian trust isu apa lagi? Trust isu soal kebebasan berpendapat dan demokrasi. Peristiwa Agustus 2025 hingga banyaknya aktivis yang ditangkap. Padahal mereka ada sebagiannya bukan demonstran. Terus katanya kena undang-undang ITE. Terus dia tuh ternyata postingnya ada salah satu yang di Bandung yang sedang menjalani persidangan ditangkap. Dia tuh cuma posting di close friend. Tapi kebetulan ada cepu misalnya. Yang followersnya juga dia bukan followers yang lebih dari 5.000, tapi dia ikut persidangan. Jadi kayak semacam ambil acak untuk Yang jadi sampel untuk ini kayak gini nih undang-undang ITE, kamu besok nggak boleh demonstrasi lagi. Iya. Jadi trust isu kita terhadap kualitas demokrasi dan bagaimana negara mengamankan demokrasi juga udah hilang. Kemudian trust isu terhadap DPR dan elit politik itu udah jelas terjadi udah lama sekali. Makanya kemarin terjadi demo. Trust isu dong ya. Trust isu terhadap DPR terjadi ketika paling final atau paling terakhir, paling maksimal kemarin. Ketika demo udah ada korban, almarhum Afan Kurniawan, kemudian juga peristiwa-peristiwa lainnya. Terus kemudian juga amok yang tak terkendali gitu ya. Akibat beberapa anggota DPR. Kita lihat, jangankan tuntutan politik, mereka aja nggak dipecat. Iya. Tapi teman-teman kita yang demonstrasi, dia tangkap, divonis, maksudnya diadili di pengadilan dan akhirnya divonis. Jadi kita mau, ya kalau misalnya ada yang bisa kasih data, silakan. Berapa persen warga negara Indonesia yang masih percaya pada pemerintah dan pada konteks apa, pada isu apa? Oh, masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya pada pemerintah karena mereka penerima MBG. Iya, siapa? Yang mana? Yang mana? Jelasin. Supaya podcast jurnalistik bisa kasih edukasi politik ke mereka. Bahwa kali itu lagi ditipu. Kan gitu kan? Pemilik dapur MBG siapa aja sih gitu. Aku tuh cuman gak ngerti kenapa kita harus tutup mata dan gak nerima fakta. Maksud aku silakan mau ngomong politik, ngomong apa. Tapi yang penting maksud saya jangan bohong. Kamu mau bohong pun menurut saya harus pinter pakai konsep. Supaya bisa dikritisi, supaya bisa kita lakukan yang namanya komparatif teori, komparatif isunya, perbandingannya mau gimana? Oh kita punya statement bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu ada pemerintahan yang membahagiakan rakyat. Oke, apa dasarnya? Kita mau teliti analisisnya. Saya nggak mau ngomongin pandangan pribadi dari tadi, saya ngomongin pandangan based on fakta. Speechless sih, soalnya kalau bisa kita lihat memang ya sampai saat ini belum ada rasa kesejahteraan aja belum ada gitu kan dengan kondisi yang kayak gini, makanya jadi khawatir apakah sebenarnya para elit politik atau pejabat-pejabat publik ini masih mementingkan dirinya sendiri, masih mementingkan golongannya sendiri, masih mementingkan elitnya sendiri. Ya kayak kemarin lah Pak Jokowi aja udah berkoar-koar tuh. Apakah karena ada anaknya di situ? Jadi intinya masih mau mengamankan kekuasaannya sendiri. Gitu. Kayak kita bedah dikit-dikit ya. Saya kemarin ngomong di podcast yang lain juga bahwa saya menyarankan untuk masyarakat Indonesia mulai membaca ADART partai politik. Supaya kita bisa tahu kualitas elit politik kita tuh gimana. Karena pabriknya pejabat itu partai politik. Kamu mau sebenci, seenggak suka, sejenuh atau seputus asa atau patah hatinya kita terhadap politik Indonesia atau terhadap partai politik, kita nggak bisa melepaskan diri untuk terus menilai dan mengintervensi mereka. Karena pabriknya pejabat di Republik ini itu adalah partai politik. Nah, sedangkan di dalam partai politik sendiri secara operasional itu tidak memungkinkan para kader melawan strukturnya. Melawan struktural partai politik itu tidak mungkin dilakukan. Karena di sana ada relasi kuasa yang luar biasa. Terutama dari ketua umum, jajaran pejabat teras. Ini kita ngomongin soal di-endorse nomor di dalam pemilihan. Di-endorse modal politik. Dibukakan jaringan politik. Dimenangkan di dalam pemilihan oleh ekosistem partai politik. Ya. Nah, di dalam ADART partai politiknya, tidak memungkinkan mereka untuk melakukan yang namanya kebebasan berpendapat. Kebebasan untuk bertindak memihak kepada konstitusional. Kebebasan mereka untuk melawan jika agenda partai politik atau pemikiran partai politik atau program partai politik tidak sesuai dengan konstituen atau dengan prinsip mereka.
Oh bisa pindah partai, sebutin partai mana? Semua partai politik di Republik ini feodalisme. Memiliki relasi kuasa yang sangat luar biasa dari ketua umum atau pejabat teras terhadap kader-kadernya. Maka tidak heran kita tidak pernah menjadi prioritas konstituen ini oleh wakil rakyatnya. Mereka menjalankan tugas, iya, karena ada anggaran yang harus dipakai. Biar habis anggarannya. Mereka menyerap aspirasi, iya, kan ada turun ke lapangan waktu agenda reses. Tapi gimana? Dan semuanya juga harus diomongin oleh partai politik. Kebijakan ibu bapak ketum gimana? Nah maksud saya kenapa kita harus membahas ini supaya masyarakat ngerti akar persoalannya, aktor atau tokoh yang mereka akan pilih di pilkada dan di pemilu itu seperti apa wataknya. Mereka itu punya kapasitas apa dan mereka itu bisa apa. Biar kita masyarakat itu nggak patah hati, putus asa yang unreasonable. Tapi kita harus reasonable. Saya milih Mbak Dila jadi anggota DPR dari dapil saya. Saya tahu Mbak Dila nggak mungkin bisa mengkritisi partai PSI misalnya karena merah gitu ya. Ketika justru kita pengen PSI tidak membuka dapur MBG. Nggak mungkin. Karena itu program partai. Mbak Dila cuma wakil rakyat yang mungkin dibatasi oleh job desk komisi atau mungkin juga dibatasi oleh kapasitas karena boleh jadi Mbak Dila anggota DPR RI tetapi di partai Anda siapa? Anggota biasa misalnya. Mau ngapain? Anda melawan ketua umum Anda di partai Anda bisa di PW. Kan yang memecat Anda sebagai anggota DPR itu rakyat atau konstitusi atau DPR sebagai konstitusi itu sendiri. Tetapi dari dua faktor ini atau dua orang ini yang paling bisa memecat Anda ketua partai Anda. Lebih cepat dari rakyat dan lebih cepat dari anggota dari lembaga sendiri. Jadi bagi saya masyarakat Indonesia ini harus terus dikasih kesadaran bahwa kita punya peluang untuk mengintervensi politik kita. Tetapi harus mengerti bagaimana caranya. Dan saya sangat mengapresiasi kepada semua orang yang melakukan upaya-upaya semacam penggugatan di lembaga-lembaga seperti MK. Kayak ini kan lagi ada penggugatan MBG ya, karena MBG menyerap terlalu banyak anggaran, baik itu hak pendidikan dan kesehatan. Nah, kita kan, ini kan cara intervensi masyarakat untuk ngasih tahu elit-elit politik yang budak. Coba bayangin, kita dari 10 tahun era Jokowi dipaksa untuk mendefinisikan pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat pertumbuhan pendapatan negara atau pertumbuhan ekonomi secara angka. Kita dibuat lupa untuk memahami bahwa yang namanya pembangunan ekonomi itu bukan cuma dari pertumbuhan ekonomi dari sisi angka dan persentase. Tetapi dari bagaimana pembangunan ekonomi itu bisa dipahami setiap individu, setiap masyarakat punya daya tahan individunya sendiri untuk bertahan. Baik itu dia dengan profesinya, baik itu dia dengan ilmunya, baik itu dia dengan kapasitas ekonominya. Baik itu dia dengan kebebasannya sebagai individu. Itu yang disebut dengan pembangunan manusia, itu disebut dengan pembangunan ekonomi. Kita digeser terus pada peristiwa-peristiwa definitif untuk kemudian kita tiba pada standar paling rendah sebagai masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa yang namanya pembangunan ekonomi itu misalnya harus ada jembatan. Nggak peduli yang lewat itu jembatan itu orang nggak punya duit, orang lagi jalan nyari pekerjaan, orang lagi pergi sekolah nggak punya jajan, anak mahasiswa pergi lewat jembatan itu belum bayar UKT, nggak peduli. Yang penting bisa lewat gitu. Yang penting bisa lewat aja. Kita terus diarahin pada definisi-definisi yang standarnya turun terus. Coba bayangin Mbak Dila, ngikutin nggak perubahan KBBI terhadap penamaan sawit sebagai tumbuhan menjadi pohon? Itu aja sudah mengkhianati literatur. Pohon itu syaratnya ada batangnya, ada batang kayunya. Sawit ada nggak? Dia gitu-gitu nggak sih? Nggak ada batangnya. Sawit kan langsung begitu iya kan? Gitu-gitu kan?
kita dipaksa menerima definisi kebohongan tentang apa itu pohon, apa itu tumbuhan. Besok Mbak Dila ketemu sama mahasiswa Malaysia, mahasiswa Singapura yang deket-deket sini, malu dibilang kita. Nggak bisa bedain mana pohon, mana tumbuhan. Kok ini IQ Indonesia kualitasnya? Jadi besok IQ Indonesia itu dinilai, bisakah dia menilai bedanya tumbuhan atau pohon? Kalau dia nggak bisa, ya udah IQ kita udah IQ King Kong. Kan itu yang dipromosikan oleh negara belakangan ini. Malah jadi kemunduran ya. Bukan cuma kemunduran sih. Apa yang mau ngomongnya? Ini kalau ngomong di sini jahat-jahat aman gak sih? Backupnya kuat nggak Nila.com? Iya, jadi kayak apa ya? Kadang tuh kalau misalnya di rumah gitu ya, kalau misalnya generasi milenial kayak kita ketika sudah berkeluarga di rumah tuh sekarang udah ngomonginnya itu udah ngomongin gila ya kebijakannya kayak gini. Masa Indonesia udah masuk ke sini, masuk ke lembaga yang ternyata tidak mendukung Ngikutin nggak Palestina? fenomena di mana pengakuan seorang psikolog yang sepanjang dia berkarir baru di tahun 2025 dia menemukan sejumlah pasien yang datang ke dia mengadu bahwa dia frustrasi dan stres karena Negaranya. Betul. Betul. Karena berita politiknya. Bener. Karena kelakuan elit politiknya. Bukan karena suaminya. Selamat tuh suami itu. Ya kan? Ini ada di era di mana suami Tapi itu tidak betul. jadi faktor perempuan mengalami frustasi dan depresi, tetapi justru digantikan oleh Negara. reasons-nya itu adalah negara. Negaranya Dan sendiri. para elit politik. Betul. Jadi kalau misalnya di rumah kita ngobrol sama pasangan, deep talk mau tidur, itu tuh udah bukan lagi ngomongin masalah gimana harimu. Sekarang udah ngomongin pemerintah, udah ngomongin Indonesia. Karena udah sebegitu kerasanya kan. Iya, kita mikirnya Dampak yang politik tadi, dan yang tadi kebijakan. anak saya, anaknya Mbak Salsa, masa nanti bayar hutang wus gitu. Iya, betul. Iya kan? Jadi kita mikir gak habis pikir sama Nggak habis pemerintah pikir, betul. bilang standar makan yang BPS bilang itu loh, yang dalam sehari rakyat itu cukup makan berapa 20.000 per hari itu udah dikategorikan sebagai rakyat yang Tidak miskin. tidak miskin. Iya. 20.000 sehari mau makan apa gitu loh. Oke. Ya udah kita udah mikirin di tahap kayak gitu. Jadi kayak bisa Pengen pindah negara nggak sih? Jadi hashtag kabur aja dulu bahkan pernah direspon oleh Bapak Presiden sebagai sebuah respon yang sebetulnya sangat menyakitkan ya. Kabur aja lah, emang gue peduli. Saya ingat banget Pak Presiden pernah ngomong kayak gitu. Dari pandangan saya secara pribadi, baik sebagai aktivis atau sebagai yang membidangi di bidang governance, policy, dan politik, melihat bahwa respon itu tidak menunjukkan bahwa ada semacam empati dari Bapak Presiden. Tetapi apakah Bapak Presiden di briefing oleh orang-orang di sekelilingnya tentang fakta bahwa sulitnya cari kerja, dengan Kayaknya fakta enggak bahwa- kalau itu ya. Aku juga feelingnya gitu. Eke juga feelingnya gitu. Dulu nih ya, zaman saya mahasiswa, saya baca bukunya Perjuangan Kita dari Sultan Syahrir. Di sana menceritakan bagaimana presiden kita dan wakil presidennya Pak Bung Karno dan Pak Hatta yang disebut sebagai duit tunggal, dua tapi satu dan tak terpisahkan gitu ya, walaupun sering ribut-ribut tapi mereka punya visi yang sama membesarkan dan menjadikan bangsa ini. Tuh ada Sultan Syahrir yang ketiga, makanya bisa disebut sebagai triumviratnya pemimpin Indonesia ketika itu. Tahu gak sih kenapa yang membuat Sultan Syahrir dan buku Perjuangan Kita itu membekas di hidup saya sampai hari ini dan bahkan masih punya konteks yang sama dengan situasi hari ini. Ternyata ketika itu Syahrir jadi menarik bagi saya karena dia menjadi tokoh yang memberi pengaruh kepada presiden dan wakil presiden Indonesia ketika itu yang dia tidak punya kepentingan, yang tidak punya urusan politik yang kompleksitasnya seperti orang-orang di sekitar Pak Prabowo sekarang. Syahrir itu tidak punya kaitan dengan Jepang ketika itu, dengan kelompok-kelompok imperialis. Bahkan partainya PSI adalah partai kader, bukan partai massa. Makanya dia sempat kalah. Dia punya 20-30 orang kesana kemari, itu aja orang-orangnya. Dia punya prinsip politik yang jelas. Dari ideologi sosialis demokrat,
Dan dia punya promote politik yang sangat tajam terhadap presiden dan wakil presiden. Dan bakal presiden dan wakil presiden, baik itu Bung Karno atau Bung Hatta, tidak mampu menyingkirkan Syahrir dengan statement-statement yang tajam dan menyakitkan ketika itu. Kan Bung Karno pernah disebut pengecut dan banci. Nggak ngambek dia. Tetapi akhirnya, apa yang saya pelajari sebagai Salsabila hari ini, anak muda yang lahir tahun 95, termasuk angkatan usia produktif, melihat apa? Itulah yang tidak dimiliki oleh presiden kita hari ini. Kalau kita lihat, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka punya gap intelektual yang luar biasa. Gap experience yang luar biasa. Gap emosional yang luar biasa. Kita nggak ngelihat mereka sebagai duit tunggal. Jangankan duit tunggal, partnership saja saya nggak tahu ya. Karena nggak kelihatan. Jadi yang kerja cuman kayak Pak Prabowo aja sendiri ya? Terlepas dari itu, Pak Prabowo juga nggak punya Syahrirnya di lingkungan istana. Kompleksitas orang-orang PS ini adalah mereka-mereka yang punya kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan mempertahankan kekuasaan sampai di pilpres selanjutnya. Kita cuma butuh 1 Syahrir atau 5 Syahrir. Kalau Pak Prabowo Subianto tahu kebutuhannya. Karena saya yakin Pak Prabowo Subianto sebetulnya punya niat baik untuk membangun republik ini. Tetapi Pak Prabowo Subianto harus kita ingatkan, sawit itu tumbuhan, Pak. Kan gitu. Iya kan? Tapi Syahrir ya Pak Prabowo bukannya Seskap yang sekarang? Oh, nggak bisa lah. Syahrir yang saya maksud sebagai sebuah imajinasi, bagaimana ketika itu Bung Hatta dan Bung Karno bisa memimpin republik ini dengan sebuah input yang sangat tajam untuk menjaga kewarasan, baik itu dari pengaruh imperialis, para penjajah yang masih mencoba mempertahankan diri, baik itu dari Jepang, Belanda, dan atau mereka-mereka yang tidak menginginkan Indonesia merdeka, itu adalah orang-orang yang terlepas dari berbagai kompleksitas kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab, tetapi punya etos kebangsaan, punya etos politik bernegara, punya etos intelektual, baik itu Syahrir ataupun Tan Malaka ketika itu. Tetapi hari ini kita udah nggak bisa nyebutin siapa-siapa. Kemarin profesor guru besar dipanggil sama Prabowo Subianto. Aku nggak nemu tuh ada berita misalnya para profesor dan yang diundang dari dunia kampus itu menghasilkan poin apa. Aku nggak nemu. Satu, di sekelilingnya Pak Prabowo Subianto sendiri aku tidak menemukan satupun orang yang bisa kita klasifikasikan sebagai Syahrirnya di era Bung Karno dan Bung Hatta. Yang ada adalah para pebisnis, politisi yang mempertahankan kekuasaan, dan mereka-mereka yang mau memperpanjang usia sampai ke cita-cita menjadi presiden selanjutnya. Terus jadi harapan kita sebagai citizen itu apa dengan kondisi politik yang sekarang? Kita tidak bisa berharap pada politik hari ini. Kita hanya bisa berharap, masyarakat Indonesia hanya bisa berharap kepada sesama kita dan kepada negara sebagai konstitusi. Oke? Yang kita tidak sukai itu individu politik. Yang kita tidak sukai itu orang-orang yang mengisi lembaga dan jabatan publik. Yang kita tidak sukai itu adalah individu, person, grup manusianya. Tetapi negara ini tidak punya kesalahan apa-apa. Negara ini dihasilkan dari jerih payah, darah, waktu yang sangat berat dari masyarakat Indonesia, dari bangsa Indonesia, dari para founding parents yang luar biasa berjibaku untuk menghasilkan konstitusi dan negara sebagai organisasi politik untuk melindungi wilayah, untuk melindungi sumber daya alam, untuk melindungi sumber daya manusia. Negara ini nggak ada dosanya. Yang berdosa itu individu, grup, person, komunitas politik yang hari ini mengisi, nggak punya etos kerja. Ini yang harus kita sama-sama awasi. So kalau kamu merasa putus asa, kamu merasa mentok jadi warga negara, kamu jaga negara kamu. Kita jaga konstitusi kita jaga undang-undang kita. Itulah mengapa kita sebagai masyarakat tidak bisa berharap pada elit politik. Yang bisa kita harapkan adalah regulasi, undang-undang, konstitusi, dan negara sebagai organisasi politik. Gimana caranya ngejaga mereka? Pastiin, jangan ada perubahan batas usia wapres lagi besok. Jangan-jangan besok bayi boleh. Yang kedua, jangan sampai pilkada langsung diubah jadi pilkada tak langsung. Ini berbahaya.
Kita tidak bisa percaya kepada lembaga yang sekarang sedang merosot kepercayaan publiknya, yaitu adalah DPR, yang kemudian malah ditambah kekuasaan lagi untuk memilih pejabat eksekutif di provinsi dan kabupaten kota. Ini harus tetap ada di dalam kendali kita. Apa, gimana caranya kita jaga negara kita lewat regulasi dan konstitusinya supaya tidak diubah? Apakah kemarin setelah Bapak Sufmi Dasko mengumumkan bahwa percakapan tentang pilkada tak langsung sudah dihentikan karena tidak masuk prolegnas, tetapi harus ingat lanjutannya. Pak Dasko juga bilang ini masih dikaji sama partai politik untuk dijadikan bahan bicara dengan pemerintah, yang artinya pemerintah itu adalah kabinet dan presiden. Artinya masih berlanjut, cuman ditunda dulu karena takut ngamuk lagi masyarakat Indonesia. Tapi nanti tiba-tiba langsung Nah ada itu nggak aja. boleh sampai terjadi. Karena satu-satunya harapan kita adalah bersandar pada negara sebagai organisasi politik, kebijakan, regulasi, dan undang-undang yang masih bisa kita gunakan untuk menjaga kita semua. Kalau individu, grup, partai politik, udah nggak mau ngomong. Kita masih ada di dalam proses belajar politik. Saya sih berharap sebetulnya dari partai politik ada semacam perubahan yang radikal untuk beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan kita sekarang. Ingat loh, tuntutan kita terhadap politik hari ini tuh sudah sangat radikal. Kita sudah benar-benar gamblang gak mau orang yang koruptor ada di jabatan publik. Kita benar-benar sudah gamblang tentang bagaimana attitude bermedia sosial dari pejabat politik bahkan menjadi indikator bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap pejabat politik. Jadi ada semacam redefinisi moral politik baru yang diakibatkan oleh perilaku yang sudah menjengahkan panjang sekali dari partai politik, elit politik, penguasa yang akhirnya menghasilkan kesadaran baru di masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia harus mempertahankan ini. Makanya saya mau mempromosikan di sejumlah forum, di semua forum bahwa kita coba buat semacam rumusan moral-moral yang harus kita tanamkan atau kita paksakan ada di dalam pejabat-pejabat politik. Kalau kira-kiranya mereka yang korupsi, mereka-mereka yang punya semacam pengkhianatan terhadap lembaga pernikahan dan atau tidak setia atau punya semacam ya aktivitas seksual yang tidak sesuai moral, terus mereka juga pernah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran hukum, penguasaan perubahan hukum, kebijakan, ya sudah, kita cancel culture saja. Kita harus mulai itu. Makanya saya promosikan sebetulnya di podcast sebelumnya ada research dari Robert Busby, seorang lecturer dari Liverpool di bidang politik and history. Dia mengatakan di Amerika dia melakukan studi, dia keluarin riset itu tahun 2022 bahwa di Amerika tuh bukan cuman Amerika satu negara, kan kita ini ngomongin benua Amerika gitu ya, bahwa ada semacam kesepakatan moral di masyarakat Amerika yang liberal, bahkan yang sekuler begitu, tentang cara memilih dan mengeliminasi calon elit politik dan pejabat politik. Yang pertama itu, satu, tidak pernah mengkhianati lembaga pernikahan atau setia terhadap istrinya dan tidak terlibat dengan skandal seksual. Yang kedua, mereka-mereka yang tidak melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah tidak pernah terlibat di dalam perubahan undang-undang atau menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi kebijakan. Nah, tetapi dari tiga faktor itu yang terpenting adalah masyarakat Amerika di dalam risetnya Robert Busby itu intinya mereka tidak suka seorang politisi dan elit politik yang berbohong. Kan pengkhianatan lembaga pernikahan dia membohongi dan mengkhianati istrinya. Korupsi membohong dan mengkhianati masyarakatnya. Termasuk juga menggunakan kebijakan dan kekuasaan untuk mengintervensi regulasi undang-undang dan lembaga negara itu juga termasuk membohongi gitu. Jadi tetapi ya signifikannya tiga aktivitas dari kebohongan itulah yang paling tidak disukai oleh masyarakat Amerika. Nah, kenapa enggak? Kita ini lebih berbudi luhur loh. Tapi sayangnya kalau misalnya di Indonesia itu kalau misalnya yang namanya pemilu ya, jelang pemilu itu kan banyak sekali yang namanya serangan fajar. Amplop politik. Ya, itu kayaknya dari masyarakatnya juga harus disadarkan soal itu. Mungkin kita tidak boleh juga menyalahkan yang menerima ya, karena yang tadi faktor ekonomi kita di situasi saat ini di Indonesia. Indis ekonomi memang itu butuh gitu kan. Ya, itu yang agak sulit. Ini yang jadi amplop politik
kemudian membuat para politisi dan biaya politik partai politik tinggi sekali. Dan ini dijadikan dalil utama para partai politik dalam koalisi pendukung pilkada tak langsung Itu sehingga alasannya. perlu dilakukan pilkada tak langsung. Coba kita bedah aja, santai-santai aja ya kan. Mereka bilang ongkos politik tinggi akibat amplop politik. Padahal tidak pernah ada sejarah masyarakat Indonesia itu meminta amplop politik. Nggak ada yang minta. sebetulnya. Amplop politik adalah kultur atau etiket perilaku politik yang dikondisikan oleh partai politik yang saling bersaing dan tidak mampu saling bersaing secara sehat. Ya mereka sendiri sebetulnya Yes. ya. Kita, negara dan rakyat Indonesia sudah bersepakat untuk membuat yang namanya lembaga pengawas pemilu. Masyarakat sudah mau pajaknya dipakai untuk lembaga pengawas pemilu. Kenapa nggak dipakai buat nangkep-nangkepin yang nyebar amplop? Ya mas, kalau saya harus memahami perspektif masyarakat, wajar saja saya amplopnya saya terima. Iya. Lawang ada di depan meja, pun saya tidak diambil, 5 tahun ke depan saya tidak pernah ada harganya di depan para wakil rakyat atau mereka yang duduk di kursi parlemen. Karena panjang sekali memori kita dikecewakan oleh mereka-mereka yang sudah terpilih dan lupa. Sudah lupa tidak bekerja pula. Ada yang baik, yang bekerja ada. Tapi kita nggak ngomongin soal individu di dalam DPR. Kita ngomongin soal evaluasi total lembaga ini. Tidak mungkin DPR bisa sukses hanya 1-100 orang yang bekerja. Karena anggota DPR banyak banget, berapa ratus tuh. Iya, iya. Ya, jadi amplop politik ini justru tolong hentikan kebohongan bahwa kos politik yang dibicarakan oleh partai politik sehingga membuat mereka meminta pilkada langsung diubah menjadi pilkada tak langsung karena rakyat minta amplop. Itu bohong, itu salah. Yang benar itu adalah partai politik tidak mampu bersaing satu sama lain secara sehat. Mereka membuat satu kultur politik biadab lewat amplop politik yang disodorkan kepada masyarakat. Dan masyarakat tidak punya pilihan karena di dalam memori masyarakat, emak-emak, ya kan, bapak-bapak di desa, gue terima nggak terima, lu besok gak datang lagi ke sini kalau udah kepilih. Belum tentu juga lu kerja buat gue. Selama ini gue udah kecewa bertahun-tahun. Ya udah, mereka terima aja. Pragmatis. Andai kata ada semacam sebuah perubahan radikal dari partai politik untuk siap berkompetisi secara sehat antar partai politik sehingga kos politik bisa ditekan dengan menghilangkan amplop politik dan masyarakat juga dipaksa untuk rasional melihat para calon yang ditawarkan oleh partai politik di dalam pilkada dan pemilu sesuai dengan kapasitas intelektual, visi, misi, agenda, dan programnya. Apakah kita punya kos politik yang tinggi? Tidak kan? Apakah kita punya kualitas politik yang lebih berkualitas? Bisa. Mau apa enggak partai politik? Pertanyaannya itu ya, mau atau tidak? Ya selama ini nggak mau. Dan terbukti nggak mau. Malah ngakalin mau pilkada tak langsung. Jadi obrolan pilkada tak langsung itu datang dari peristiwa masyarakat sipil melakukan gugatan ke MK supaya pilkada itu tidak diserentakkan dengan pemilu presiden. Warasnya itu karena alasannya kemarin itu pada saat pilkada serentak terjadi, kan kita tahu banyak banget orang yang meninggal, penyelenggara pemilu. Iya, kelelahan. Tetapi jangankan mereka mikir itu, malah mikir, oh gimana caranya nih momen nih kan masyarakat menggugat undang-undang pemilu. Udah ngomongin aja pilkada tak langsung sekalian. Padahal itu usaha masyarakat, masih diakalin juga. Jadi bagi saya, mereka-mereka yang, saya sering banget ngomongin tentang partai politik yang bobrok di banyak diskusi, dan semua senior-senior peneliti bilang nggak bisa diubah. Kita nggak mungkin merubah partai politik, mereka memang lembaga politik pragmatis. Oke. Tetapi pabrik sumber daya manusia politik kita partai politik. Sayangnya. Kita harus paksa partai politik untuk merubah ADART mereka dan merubah kultur berpolitik mereka supaya kita juga bisa mendapatkan kualitas politik yang bagus. Kalau nggak mungkin bisa. Kamu jadi karyawan di pabrik itu, terus pabrik itu kasih handphonenya udah ada sistemnya, kita follow mereka. Undang-undang mau sebagus apapun, operasional culture-nya dibuatnya sama mereka. Oh kita nggak punya harapan, oh sangat punya harapan. Indonesia pernah punya partai kader kayak PSI yang dipimpin Sultan Syahrir, bukan yang dipimpin sama yang mau bikin dapur MBG, bukan. Dan kita pernah tahu, pernah ada masyarakat yang bisa percaya sama mereka. Dan kualitas politik seperti apa yang disodorkan oleh partai kader seperti PSI. Beda partai kader sama partai massa.
Partai massa tuh udah kayak ya kayak apa namanya produk massal gitu ya. Citranya harus dijaga, kualitas harus dijaga, kendati ngebohongin kita. Berapa puluh tahun masyarakat Indonesia berpikir bahwa susu kental manis itu adalah susu. Sama. Iya. Berapa puluh tahun kita berpikir bahwa semua partai yang ada di Republik ini sekarang mikirin kita. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang mau baca bahwa tidak memungkinkan organisasi politik bernama partai politik itu yang menggunakan uang negara juga. Bahwa mereka tidak membiarkan kader-kadernya untuk mikirin konstituennya. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk membela konstituennya habis-habisan. Gimana pun semuanya tergantung agenda partai politik, tergantung putusan ketua umum partai politik. Betul. Oke, semoga selalu ada harapan baik. Terutama untuk para ibu. Betul. Saya sangat berharap negara bisa melihat masalah yang akan sangat mengguncang bangsa dan negara ini jika para ibu menahan rahimnya untuk memproduksi generasi bangsa. Dan para ibu yang sedang menahan dirinya untuk menghasilkan anak dari lembaga pernikahan yang mereka sekarang sedang tunda pada standar dan standar moral barunya, itu justru dikarenakan negara tidak mampu memberikan kepastian. Ketika kita menghadapi depopulasi, itulah seburuk-buruknya pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa dan negara ini, karena kita harus mengambil pelajaran dari seorang ibu, seorang perempuan yang diwarisi rasa takut untuk menghasilkan generasi karena situasi politik dan ekonomi yang sangat buruk sekali. Dan kita nggak mau tiba di situ. Benar. Kita jangan cuma mikirin ijazah palsu. Ada lembaga pernikahan dan ada lembaga keluarga yang sedang nasibnya akan justru menentukan negara ini ada atau nggak besok. Ya, Kalau sawit besok udah jadi tumbuhan. Udah jadi pohon. nanti jadi pohon. Yang jelas itu. Oke, Mbak Salsabila Syaira, semoga diskusi kita hari ini menjadi edukasi ya untuk rakyat. Amin. Dan tadi yang saya ini ingat bisa banget, ditonton gak sih sama Pak Prabowo Subianto? Ada bocoran gak Pak Prabowo suka nonton podcast jurnalistik? bisa aja kalau misalnya diperbolehkan sama seskapnya. Mungkin kan kita harus melalui seskapnya dulu dong. Oh gitu ya, sekarang. jadi Iya. filternya di Pak Seskap ya? Sepertinya begitu. Oke, saya nggak pernah ketemu Pak Seskap sih. Dan nggak pernah ke Istana nanti Negara kalau lagi udah misalnya lama. ketemu Pak Seskap boleh lah disampaikan, Pak nonton diskusi saya yang ini Pak, yang ini, yang ini. Oke. Yang paling ditonton dulu sama Pak Kayaknya Seskap yang ya. lebih kenal malah inilah .com lah ya kan. Dalam aktivitas jurnalistik, kalau saya kan di jalanan. Jauh gitu lah dari ya. wilayah Semoga, istana. pokoknya semoga harapan-harapan dan juga kekhawatiran kita ini bisa mulai terjawab, terselesaikan, dan sebenarnya apapun yang kita diskusikan pastinya yang baik untuk rakyat dan juga untuk pemerintah juga kok ya. Iya, betul. Karena kan kita satu negara nih, kok yang terbaik untuk negara lain. Iya, betul. Oke, terima kasih kawan, inilah itu tadi obrolan kita dengan Salsabila Syaira, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.